Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Di penghujung akhir April ini progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana di bulan April ini sempat mengalami keterlambatan dikarenakan libur lebaran. Namun di akhir April ini progres pembangunan kembali digenjot, di mana terlihat untuk pemasangan bila-bila burung Garuda sayap kanan dan kiri mulai dilakukan pemasangan bila-bila terbaru. Selain itu terlihat pada bagian kepala burung Garuda mulai dipasangi rangkanya, dan saat ini rangka-rangka bagian atas burung Garuda mulai nampak dan semakin membentuk burung Garuda yang sedang mengembangkan sayap. Saat ini pemasangan tiang baja masih berlangsung secara horizontal dengan tiang yang telah terpasang di sisi kiri. Tiang-tiang ini akan menjadi tiang bagi bilah Garuda yang sudah dibuat dalam bentuk segmen sementara. Di sisi kanan kantor presiden, pemasangan tiang baja juga sedang dilakukan secara horizontal. Proses pemasangan tiang baja dari ujung sayap menuju vertikal akan segera dilakukan mendekati struktur dengan kantor presiden. Proyek ini telah mencapai 70% dari tahap pembangunan dengan estimasi sekitar 30% lagi untuk diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan. Target penyelesaian proyek ini adalah bulan Juli sesuai dengan rencana pembangunan infrastruktur di IKN. Upacara 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Hal ini dinyatakan optimis oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Pak Danis Hidayat Sumadilaga. Progres ini terus meningkat setiap minggunya, dengan progres pembangunan naik sekitar 2 hingga dengan 3% setiap minggu. Batch kedua, proyek masih dalam tahap awal dengan progres sekitar 24%. Namun Kementerian PUPR berupaya mempercepat pembangunan berbagai infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Pembangunan ini pun termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara. Secara keseluruhan, progres pembangunan ini telah mencapai sekitar 80%. Ini dilakukan dengan fokus pengerjaan saat ini pada sayap Garuda sisi kiri dan kanan, serta interior pembangunan kantor presiden. Sementara itu, proyek rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara terus menunjukkan progres yang signifikan. Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Pak Danis Sumadilaga mengatakan bahwa sudah ada 5 unit rumah tapak yang kelar dibangun. Sementara dalam waktu dekat juga akan ada 3 unit rumah menteri yang menyusul selesai dibangun. Rumah tapak jabatan menteri itu 88% progresnya, kata Pak Danis. Namun demikian, total 36 unit rumah menteri di IKN tetap ditargetkan selesai dibangun bersamaan pada Juli 2024. Perkembangan fisik Istana Negara dan lapangan upacara di kawasan Istana Presiden, kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, terus menunjukkan progres signifikan. Terlihat sejumlah pekerja usai libur Lebaran 2024 mulai melanjutkan konstruksi dan pekerjaan menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kendati gerimis, para pekerja ini menunjukkan semangat, dedikasi, dan elan tinggi untuk secara bersama-sama mengejar penyelesaian pekerjaan tepat waktu agar dapat digunakan saat peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2024. Dari pantauan, secara struktur Istana Negara telah mencapai level hampir tuntas alias lebih dari 90%. Sementara pekerjaan interior, mekanikal, elektrikal, dan plumbing masih terus dilaksanakan. Adapun lapangan upacara yang tepat berada di depan Istana Negara telah tertutup rerumputan hijau dan terus dirawat dan mendapat perhatian ekstra. Hal ini karena rumput yang digunakan merupakan rumput dengan spesifikasi khusus jenis Sosial Matrela yang merupakan rumput standar Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Rumput ini juga digunakan di Stadion Jakarta, Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, dan stadion terkemuka lainnya di dunia. Project Manager Istana Negara dan Lapangan Upacara IKN Pak Eko Arif S menuturkan
Rumput khusus di lapangan upacara IKN ini merupakan hasil dari budidaya petani di Pulau Jawa dan beberapa tempat lainnya di Indonesia. Awalnya memang impor, namun para petani kita berhasil membudidayakan sehingga rumput sus yang material di lapangan upacara ini dipasok dari dalam negeri. Rumput ini merupakan hasil persemian yang memakan waktu lebih dari 6 bulan untuk bisa digunakan di sini. Menurut Pak Arif, sosial material sangat direkomendasikan untuk melapisi lapangan upacara IKN karena karakter spesifiknya yang mudah menyerap air saat terjadi genangan akibat hujan. Dikutip dari sejumlah jurnal ilmiah botani, rumput sosial material memiliki ciri daun yang runcing, warna hijau pekat, dan rigiditasi yang rapat. Selain itu, dilengkapi dengan akar yang kuat, membuat rumput jenis ini aman ketika bersentuhan langsung dengan benda solid. Sosial material biasanya ditanam menggunakan media pasir dan juga memiliki tingkat elastisitas yang sangat tinggi. Kendati demikian, sosial material membutuhkan perawatan ekstra. Oleh karena itu, ke Pak Arif, setiap hari ada pekerjaan selalu siap sedia merawat, memberi pupuk, menyiram, dan menghilangkan hama. Rumput ini juga minimal harus rajin dipangkas, jadi memang membutuhkan perawatan khusus, imbuh Pak Arif. Kepala Seksi BPPW Kalimantan Timur Afrid Makale menambahkan, sisa pekerjaan Istana Negara dan lapangan upacara akan digeber sehingga mencapai target 95% saat pelaksanaan upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI. Kami menambah jumlah mandor, pekerja, dan juga jam kerja menjadi 3 shift, masing-masing 8 jam, cetus Pak Arif. Saat ini menurut Pak Arif, pekerjaan lapangan upacara menyentuh level finishing, tinggal dilaksanakan pemadatan kali kedua hingga rata. Kemudian pekerja Istana Negara mencakup sentuhan interior, pemasangan marmer, elemen-elemen dekoratif yang mempresentasikan kekayaan seni dan budaya Nusantara, serta sejumlah pekerjaan craftsmanship lainnya. Untuk pekerjaan interior, desainnya sangat unik, banyak pekerjaan sentuhan ukiran cukup detail dalam hal kualitas. Ada beberapa ruangan yang dibutuhkan saat upacara HUT ke-79 kemerdekaan RI nanti dan harus bisa digunakan, tuntas Pak Arif. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.